Selamat malam, perkenalkan nama saya Ahmad Sani Kurtayun dari 11 RPLB. Di sini saya akan menyampaikan cerpen saya. Suatu ketika di suatu bar ada seorang pria yang datang ke bartender dengan mengucapkan, "Patuhi aku dan beri aku minuman terbaikmu." Ucap seorang pria mabuk kepada pemilik bar. Dan aku beri tahu kebenaranmu tentang Fredrin sialan itu. Orang-orang di Las Bacadas yang telah lama mendengar cerita tentang Fredrin, tetapi namanya bagaikan sebuah himbauan menarik siapapun untuk mendengarkan ceritanya kembali. 2 gelas untuk teman baik kita, ucap seorang penyelundup muda sambil memberi uang kepada kasir. Ah, pemuda kuat tampan, kalian akan kaget mendengarkan ceritaku. Ini adalah cerita yang belum kalian pernah dengar, seru sang pemabuk. Semua orang di dalam bar mendengarkan sang pemabuk mengabaikan seorang yang sedang minum sendirian di sudut ruangan sambil menggenggam kompas di tangannya. Cerita dimulai lebih dari 12 tahun yang lalu. Sang pemabuk memulai yang tiba-tiba terdengar serius bahkan setelah meneguk minumannya. Setelah menerima tanah pinjaman, Raja French dari istana Glenbrook membuka jalur perdagangan melalui laut menuju Northern Vale. Perdagangan bermulai dari utara, semuanya membawa barang langka dan semaunya berdagang hanya dengan sang raja. Mengapa? Karena dia cerdik dan sekarang dia bergeming harta. Sang pemabuk meneguk minumannya kembali sambil melihat wajah orang yang penasaran dengan kelanjutannya. Namun, harta dan tahta itu tidak terlalu berarti bagi sang raja selanjutnya. Kalaupun ada, kekayaan itu adalah hanyalah mencapai keinginan yang lebih tinggi, untuk mencapai kedudukan paling tinggi di antara keluarga bangsawan di Empire. Sang raja mulai mendidik anak-anaknya dengan peraturan yang ketat dan akan menghukum siapapun yang tidak mematuhinya. Syukurlah aku tidak menjadi anak orang kaya seperti itu, potong sang penyelundup muda. Hei, kau tidak sendirian, balas sang pemabuk. Salah satu anak Raja French juga suka membuat raja sakit kepala. Anak muda ini tidak terlalu tertarik dengan peraturan dan etika orang bangsawan dan lebih memilih kebebasan dan petualangan. Raja tidak ingin pemikiran seperti itu mengaruhi anaknya yang lain. Jadi, dia berencana mengirim anak ini untuk belajar di Monastery of Life. Uskup Agung juga pasti kewalahan menghadapinya. Pemilik bar pun bergabung bersama. Ya, jadi begitu, balas sang pemabuk. Saat itu, raja sedang sangat menginginkan teman politik yang kuat. Namun anak ini mempunyai rencana lain. Setelah mendengar rencana ayahnya, bocah kecil ini pun kabur dari istana dan berlayar untuk berpetualang sendiri. Menurutku, sang raja juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya penyelundup-penyelundup lagi. Bocah manja seperti dia pasti akan kembali kepada ayahnya. Ya, raja juga berpikiran seperti itu, ucap sang pemabuk. Papa French ini pun marah, tetapi dia tidak mencuri anaknya. Namun bocah ini ternyata jauh lebih tangguh dari yang dipikirkan ayahnya. Dia memang bukan petualang, tapi dengan keberaniannya, kecerdasan, dan penilaiannya,
Dia mampu melewati setiap rintangan yang dihadapi. Dia memiliki ketertarikan tersendiri untuk menjelajahi area asing yang belum dijelajahi oleh manusia. Dan setelah itu, namanya tersebar hingga ujung langit. Tetapi tidak ada yang mengetahui masa lalunya. Sang pemabuk diam sejenak, menunggu tanggapan dari seseorang. Tetapi mereka hanya terdiam dengan tatapan kosong, seperti memikirkan hal lain. Oh, yang benar saja, dia mengerutu sambil menghela napas. Namanya adalah Frederick Vance. Ucapannya masih membuat orang terdiam. Tapi setelah menyadari apa yang diucapkannya, bahan itu pun seketika menjadi gaduh. Frederick, dia seorang bangsawan? Bagaimana bisa? Dia itu berandal yang kejam. Pria berbadan besar dengan pelindung kepala bertanduk pun menyela dengan mata melotot. Tidak ada yang tahu mengenai pemburu uang itu lebih dari aku, ucap pria. Beberapa pun uang kau persiapkan, dia akan selalu meminta penaikan harga. Mengapa? Karena dulu seorang bos mafia datang ke tokonya dan meminta mengirimkan barang sambil menodongkan pistol ke tempatnya. Dia di kepala Frederick. Orang gila ini bahkan tidak bentar. Lebih gilanya lagi, dia meminta uang lebih. Kemunculan muda pun mengangkat tangannya. Tapi apakah rumor benar? Tidak ada yang boleh membakar harta karun yang diburunya. Benar, balas pria besar itu. Siapapun kau, orang itu akan tetap pada senjatanya. Kau tidak akan memaksakannya, bahkan dengan kekerasan. Kau mau apa? Merampas toko hartaku, kataku. Bersiaplah untuk dihajar olehnya sesuai tradisi di Los Pecados. Dan jika kau beruntung dan masih hidup, kau harus membayar semua denda yang rusak dengan harga 2 kali lipat. Tidak kurang spesial pun. Ayolah, kita sudah tahu itu, teriak sang pemabuk. Suaranya penuh sarkasme. Tapi, bagaimana dengan rahasia Frederick? Kristal yang ada di dadanya. Kerumunan pun terdiam seketika dan langsung gaduh beberapa saat kemudian. Bahkan pemilik bar pun kembali menuangkan minuman untuk pemabuk agar dia terus bercerita. Katanya, kristal itu berasal dari runtuhan peradaban yang hilang. Kristal itu menyegel kekuatan kuno yang disukai bahkan oleh King of Beasts. Frederick telah melalui perjalanan panjang untuk mendapatkan kristal ini, bahkan sampai membunuh temannya sendiri. Pria yang duduk di sudut ruangan pun berjalan dan memotong penjarahan sang pemabuk itu. Tubuhnya yang kekar menjadi perhatian semua orang di bar itu. Dia melibatkan semua orang yang mengiringinya dan pandangan meremehkan, dan tepat di dadanya dekat dengan jantungnya sebongkah kristal bersinar seirama dengan detak jantung Frederick. Sang pemabuk dan pria besar pun terkagum. Frederick mencengkram kotak anggur di tangannya hingga retak. Cerita yang mengagumkan temanku, ucap sang Frederick dengan tenang. Namun jika aku mendengar bahwa aku membunuh temanku lagi, aku akan pergi ke rumahnya dan memberi harga yang bagus. Frederick pun berjalan keluar dari bar setelah mengucapkan kata itu dengan emosi dan kenangan yang ada di pikirannya. Ahli taksir yang kejam dan dihormati di Los Pecados dulunya merupakan seorang petualangan yang gigih yang ingin melepaskan gelar bangsawannya. Di sisinya selalu ada teman yang melalui segalanya bersama Frey. Namun Frey telah pergi. Pada petualangan terakhir mereka berdua berhenti di sebuah altar kuno. Sebuah kristal raksasa berada di tengah altar itu yang memiliki cahaya yang kelam. Frey mengingatkan kepada teman, tetapi Frederick muda yang ceroboh pun telah terpancing.
Dia mendekati altar dan menyentuh kristal itu yang membuat semua ruangan itu bergetar. Sosok berjubah hitam pundak muncul dari tengah altar. Kalian berdua akan menjadi pengorbanan terakhir. Itu kata terakhir yang didengar Frey dan Fredden sebelum apa itu hancur karena kekuatan sihir kuno dan menjembat mereka dalam kepala itu. Fredden, kali ini giliranku untuk menyelamatkanmu. Frey yang selalu bersembunyi di belakang Fredden mengambil sebongkah kristal dan meletakkannya di dada Fredden dengan niat menyelamatkannya. Kekuatan kristal itu menyatu dengan kekuatan Fredden dan melindunginya dari kuat. Tetapi saat dia melihat sekelilingnya, Frey dan runtuhan itu hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kompas ajaib milik Frey. Fredden menemukan petunjuk baru saat dia membuka kompas itu. Petunjuk biru mencetak jejak hidup Frey. Petunjuk itu berputar dan bergetar seperti detak jantung yang kecil. Frey masih hidup. Untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Frey, Fredden menetap di Los Pecados, ahli taksir Arcano. Dia mengumpulkan uang untuk membangun jaringan intel yang besar yang mencari informasi mengenai runtuhan itu. Harganya tidaklah penting. Berdiri di hadapan dinding petunjuk, Fredden memandang kompas ajaib di tangannya. Selama petunjuk ini masih berputar, aku tidak akan menyerah. Itulah yang aku bisa sampaikan dari kisah Fresh Dream yang berkelana mencari teman seperjuangannya yang hilang, yang telah menyelamatkannya dari malapetaka dari sebuah altar. Sekian dari saya, Ahmad Soni Kotayun, 11 LPLB. Izin mengundurkan diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.